Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tugas mata kuliah struktur data sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang trees atau pohon. Ini pengembangan dari yang sebelumnya itu linked list. Dari sini kita langsung saja masuk di penjelasannya ini. Kenalan trees, kita coba artikan. Jadi di sini trees itu adalah apa? Sebuah non data structure yang non linear. Terus kita coba artikan dia menyediakan apa algoritma yang menyediakan yang lebih cepat untuk pencarian dan mengambil data dibandingkan dengan struktur data linear atau array atau data linked list yang tadi sebelumnya. Kemudian dia juga itu memberikan apa ini organisasi data yang alami yang secara inherent itu hierarkis. Jadi itu tipenya itu pas istilah hierarki atau keturunan lah bisa ini kalau dilihat gambaran di sini tuh family tree dari Abraham atau yang kita kenal itu dalam Islam itu Ibrahim. Jadi di sini dari Ibrahim itu ada anaknya, di sini ada Ismail, terus Ishak dan anaknya yang lain sini. Terus ya, dari anaknya itu punya anak lagi, saya children lagi. Nah, di sini definisi dan properties. Jadi di sini sebuah tree adalah abstract data type yang menyimpan elemen yang hierarki tadi seperti yang saya jelaskan, yaitu bertingkat lah. Kemudian dengan pengecualian pada elemen yang paling atas, setiap elemen dalam tree itu memiliki parent dan parent elemen dan nol atau lebih dari nol atau beberapa children elemen. Jadi di sini ada pengecualian untuk yang top paling atas di sini dia itu tidak memiliki parent, sedangkan yang lain itu pasti memiliki parent. Saya sini R&D, parentnya itu Electronic RUS. Begitu kebalikannya, RUS itu memiliki children, R&D, dan yang lain ini. Dan dia itu bisa juga zero atau beberapa. Misalnya di sini R&D itu dia tidak memiliki children, sedangkan yang lain itu seperti sales, dia memiliki dua children lagi, itu domestik dan internasional. Dan bisa lebih dari dua lagi, seperti ini ada tiga, ini juga ada empat, ini ada empat. Dan nah di sini untuk elemen yang paling atas itu disebut sebagai root atau akar dari tree. Di sini formal definisi formalnya kita coba lakukan. Sini secara formal kita mendefinisikan sebuah anggap saja pohon teh. Artinya pohon teh dia itu sebagai sekumpulan node yang menyimpan sebuah elemen-elemen terus sehingga simpul-simpul tersebut memiliki hubungan parent child tadi dan apa ini memiliki hubungan virtual dan memenuhi sifat-sifat berikut. Nah, nanti akan ada propertiesnya. Jadi di sini jika T-nya itu non-empty atau istilah tree-nya itu tidak kosong, maka dia akan memiliki node spesial yang disebut sebagai root. Jadi nanti akan ada penunjuknya sebagai bahwa dia adalah root kalau selama dia tidak kosong. Dan each node V of T terus pen. Setiap node V pada T itu kita coba setiap node V dari T yang manut T itu tadi putri yang berbeda dari akar simpul berbeda dari akar memiliki simpul induk yang unik atau W. Setiap simpul dengan induk W adalah anak dari W. Jadi di sini setiap node V itu berbeda dari akarnya, terus dia memiliki induk yang unik. Nah, jadi dia pasti akan memiliki induk seperti ini, Randy induknya. Induknya apa? W-nya itu atau induknya itu elektronik RUS. Terus itu pun kebalikannya, setiap simpul yang memiliki induk W berarti dia itu anak dari W. Ini penjelasannya sedikit berputar. Lanjutan selanjutnya. Jadi sini perhatikan bahwa menurut definisi yang tadi disebutkan bahwa pohon itu bisa kosong yang berarti bahwa dia tidak memiliki node. Konvensi ini juga memungkinkan kita untuk mendefinisikan pohon secara rekursif.
Nah, kemudian di sini dua node-nya apa? Dua node yang merupakan children dari parent yang sama, dia akan disebut sebagai siblings. Eh, Sama lah hubungan anak dan orang tua, berarti kalau dia memiliki orang parents yang sama berarti dia disebut sibling atau saudara diartikan. Dan sini lihat pembagiannya, node V adalah dikatakan eksternal jika V tidak memiliki anak. Nah, dia akan disebut sebagai eksternal. Bahkan kebalikannya, kalau punya children maka disebut sebagai internal. Terus di sini external node itu disebut juga sebagai leaves atau daun. Di sini dia gunakan istilah-istilah yang ada dalam pohon juga. Terus ini sebuah node U adalah sebuah ancestor atau kalau di sini disebut leluhur atau nenek moyang dari node V. Jika U sama dengan V atau U adalah leluhur dari uh, parent V. Ini pengembangan mirip tadi dengan yang tadi apa? Yang parent dan child. Kalau misalnya tadi apa? Kalau misalnya domestik itu memiliki hubungan apa istilahnya parentsnya sel itu apa domestikan parentnya sel terus sel memiliki parentsnya electronic RUS berarti apa electronic RUS itu tadi apa istilah ancestor atau leluhurnya dari domestik begitu kebalikannya eh, elektronik apa domestik ini sebagai keturunan dari elektronik RUS walaupun dia secara tidak langsung sama lah dengan hubungan pohon keluarga. Dan di sini lanjutnya sebaliknya kita mengatakan bahwa sebuah node ini adalah keturunan dari node U jika U adalah nenek moyang dari V. Jadi kebalikannya, jika eh, apa elektronik RUS itu nenek moyang apa leluhur dari domestik, berarti domestik itu keturunan dari elektronik RUS. Terus ini ada sebuah edgy atau tepi dari power dari T adalah sepasang simpul. Nah, nanti sepasang simpul dalam kurung U, V di mana U adalah referensinya dari V ataupun sebaliknya. Nah, di sini nanti dia akan membentuk sebuah edgy. Misalnya tadi di sini dia akan ada contohnya. Sini CS252 terus projects, demos, market. Jadi nanti setiap hubungan itu akan membentuk sebuah edgy atau tepi. Misalnya dia itu sebenarnya U, V. Jadi di sini U itu sebagai parentnya. Misalnya di sini demos dengan market maka akan membentuk edgy demos, market. Kemudian di sini yang projects, demos, kemudian yang terakhir sih CS252, projects. Dia akan bentuk hubungan dalam bentuk edgy. Ini adalah ini coba ubah jalur dari T adalah urutan simpul di mana dua simpul berturut-turut dalam urutan tersebut membentuk sebuah edgy. Seperti yang dilihat tadi akan membentuk edgy yang saya bikin contohnya tadi seperti yang saya sudah jelaskan. Dan sebuah tree itu bisa terurut jika ada urutan linear yang bermakna di antara eh, children dari setiap node. Nah tadi apa kalau jadi sebuah bisa berurut misalnya di sini eh, ini ada contohnya book. Misalnya ada setiap buku itu kan biasa memiliki beberapa chapter. Jadi dia akan berurut dari kiri ke kanan. Saya di sini yang part A ini ada chapter 1. Ini titik-titik ini itu saya bahwa dia akan berlanjut dari chapter 1 sampai dengan chapter 5. Dia akan berurut terus sini selanjutnya chapter 6 sampai chapter 9. Terus ini ada kayak di penjelasan hierarki warisan untuk memodelkan berbagai abstraksi dan implementasi struktur data tree. Ini ada beberapa implementasi dari tree. Itu penerapan modelnya di sini ada binary, di bawah ada binary tree dan linked tree. Kemudian ada array binary tree dan linked binary tree. Kita masuk ke abstrak data type-nya dari tree. Nah, di sini kita akan mendefinisikan sebuah
tree ada dari tree menggunakan konsep position. Kemudian untuk sebuah node dari sebuah tree tadi. Dan setiap elemen yang disimpan pada setiap position itu dan posisi tersebut memenuhi hubungan induk hubungan parent child yang mendefinisikan struktur dari tree tadi. Kemudian sebuah object position itu untuk pohon dia akan mendukung metode p elemen untuk mengembalikan position dari p. Yang di sini ada beberapa metode aksesor yang akan dimiliki oleh sebuah tree. Yang pertama ada root, dia akan mengembalikan posisi dari root dari tree-nya tadi. Akan kembalikan non jika kosong. Dan di sini pengecekan is root, apakah dia akan mengembalikan true jika posisi dari jika p-nya itu adalah sebuah root, pun sebaliknya. Kemudian parent dia akan mengembalikan position dari parent dia akan mengembalikan nilai parent dari position yang kita kirimkan. Dan non jika p-nya itu adalah sebuah root, jadi nanti tidak akan ada parent yang dimiliki oleh root. Dan yang ini ada 6 children, dia akan merupakan jumlah children dari p, kemudian t children p dia akan menggenerate sebuah perulangan dari children yang dimiliki oleh p. Dan ada isLeaf, dia akan mengecek apakah p itu apakah dia sebuah leaf atau dia tidak memiliki children. Ini adalah lente, dia akan mengembalikan jumlah position atau jumlah elemennya yang dimiliki oleh t. Kemudian mengecek is empty, dia akan mengecek apakah tree-nya itu kosong. Kemudian position, dia akan menggenerate perulangan dari semua position yang ada dalam t. Kemudian ada iter t, dia akan menggenerate perulangan elemen start meeting elemen yang dimiliki oleh tree oleh t. Jadi bedanya tadi setiap dalam t itu bukan lagi node, dia akan disebut sebagai position. Dan kita masuk di sini ada tentang duck typing. Nah, dari sini duck typing adalah sebuah cara pemrograman di mana suatu objek yang diteruskan ke dalam fungsi atau metode pendukung metode mendukung semua tanda tangan metode dan atribut yang dilakukan dari objek tersebut saat runtime. Dan itu objek itu sendiri tidak penting, sebaliknya objek harus mendukung semua metode atau atribut yang dipanggil pada objek tersebut. Untuk alasan ini, duck typing kadang-kadang dilihat sebagai sebuah cara berpikir daripada sebuah sistem type. Nah, jadi seperti kayaknya duck typing itu mirip dengan konsep inheritance. Jadi selama kalau misalnya kita bentuk objek dari kelas yang sama, pasti harusnya dia itu mendukung metode yang sama, berarti dia akan dianggap sebagai objek yang sama. Dan dalam duck typing kita tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototype function atau metode. Ini berarti bahwa compiler tidak dapat melakukan pemeriksaan type yang benar. Yang benar-benar penting adalah apakah objek memiliki metode atau atribut tertentu pada waktu tertentu. Dan di sini dari duck typing ini istilahnya itu dia diambil dari sebuah kata lama yang mana jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan menguap seperti bebek, maka mungkin ia adalah bebek. Bahkan entitas yang bukan bebek tapi berperilaku seperti bebek dapat dianggap sebagai bebek karena penekanan terletak pada perilaku. Nah, seperti yang jelaskan tadi, saya dalam kelas itu kan memiliki beberapa metode. Saat kita bentuk beberapa objek, jadi selama objek itu memiliki metode yang sama atau cara berpikir yang sama, maka dia akan pasti dianggap sebagai kelas yang sama. Mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian jika dianalogikan,
Untuk bahasa pemrograman, tipe objek tidaklah penting selama objek tersebut berlaku seperti yang diharapkan, selama dia memiliki dia tuh kelas yang sama atau inheritance-nya, eh, pewarisan. Di sini ada penerapan dari base class dari sebuah tipe data tree. Saya langsung saja praktekkan. Di sini saya siapkan filenya yang kita bentuk. Jalankan kelas tree. Yang di dalamnya ada class position. Terus bentuk elemen yang dimiliki oleh position, self. Terus sini dia akan kembalikan res not implement error must be implemented by subclass. Oke. Dan selanjutnya dia akan mengecek apakah sama dengan gitu, equal self dengan other atau dengan position yang lain. Maka di sini dan banyak menggunakan not implement error, maka sini jelaskan bahwa harusnya diimplementasikan menggunakan subclass. Nah, ini bentuk saya tadi duck type. Jadi nanti akan ditimpa. Yang penting dia memiliki metode yang sama. Rise, langsung plus. Dan ini kebalikannya, not equal, self, udah. Di sini langsung kembalikan sebuah nilai return not self other. Akan mengembalikan true jika self itu tidak sama dengan other. Dia pakai not. Yang sini kita buat def root. Itu akar self sehingga kita menggunakan duck typing lagi. Dan selanjutnya kita heran. Kok ini ada catch? Def orang green P untuk section yang lain. Kita digores the children self terus sama banyak sekali there children self poinnya ini juga pakai erase lagi, akan menggunakan banyak sekali duck typing dan len untuk panjangnya self. Dia akan kembalikan sama lagi. Oke, selanjutnya sini is root. Kita cek apakah dia adalah root self. Oke, di sini dia kembalikan return self root. Jadi nanti ada lagi dibentuk metode root. Dan apakah menghasilkan P yang sama dengan P yang kita kirimkan tadi. Dan selanjutnya ada is leaf, jadi adalah daun, leaf, maka self kembalikan. Nah, jika dia tidak memiliki parent lagi, maka dia disebut sebagai leaf. Maka dia akan menggunakan dipanggil method menghitung 6 children-nya.
karena syaratnya itu harus 0, maka sama dengan 0 supaya dia insert. So, okay, then therefore is empty so kita return self len self sama dengan 0. Oke, ini sudah kita bentuk. Kalau lanjut ke penjelasan selanjutnya dulu, ini tentang menghitung depth atau kedalaman. Dari sini P di sini tadi kita anggaplah P untuk setiap position ini P, kemudian depth dari P adalah jumlah dari ancestor atau apa istilah leluhur dari P terkecuali dirinya sendiri. Jadi di sini kalau misalnya kita ingin tahu depth-nya atau kedalamannya, maka kita hitung ada berapa hubungan parentnya sampai ke root. Saya di sini ada parentnya, maka di sini 1, kemudian di sini 2, maka kedalamannya itu di sini adalah 2. Sedangkan yang di atasnya kita lihat hubungan parentnya, maka di atasnya cuma 1 adalah root, maka depth-nya cuma 1. Sedangkan ini dijelaskan bahwa untuk depth dari root itu sendiri akan jadi 0 karena pasti dia yang paling teratas. Nah, di sini kita coba lihat, kita artikan. Jadi depth dari P itu bisa didefinisikan secara rekursif seperti berikut. Nah, ini jika P adalah root, maka depth-nya adalah 0 seperti tadi. Dan depth dari P adalah 1 plus atau depth dari sebuah P adalah ditambah 1 dari depth dari parentnya. Misalnya di sini parentnya itu di sini memiliki depth 1, maka yang ini sebagai childnya pasti ditambah 1, maka dia akan depth-nya akan tadi dari 1 menjadi 2 sesuai dari depth dari parentnya. Kemudian nah di sini ada codingan untuk membuat depth-nya. Oke, kita tambahkan penjelasan untuk depth kedalaman dikirim self P. Dan ini kita akan cek dulu if self apakah self ini adalah root, is root. Oke, maka dia akan kembalikan kedalamannya itu pasti 0 karena dia root. Dan jika tidak, maka return 1 ditambah self depth self parent. Ini jadi dia tuh seperti dilakukan perulangan berkali-kali lah sampai dia mendapatkan rootnya. Jadi kalau bukan root dia akan tambah 1, kemudian dia jalankan lagi depth dari self parent-nya dari atasnya. Kita akan tambah 1 sampai istilahnya parentnya lah, kemudian sampai root. Terus ini kita coba jelas, ini penjelasan tentang amortize-nya. Dan di sini kalau tadi ada depth atau kedalaman, maka ada juga di sini dijelaskan tentang height atau ketinggian. Di sini ketinggian dari sebuah position P dari sebuah tree itu dapat didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah leaf, tadi adalah sebuah leaf, maka height-nya itu pasti 0. Dia itu berkebalikan dengan depth tadi. Nah, jika P is ketinggian height dari P itu sama tadi 1 ditambah dari maksimum height of P children. Dia akan menambahkan dari maksimum dari P children. Jadi misalkan biasanya
kalau misalnya di sini apa baiknya itu di sini pasti nol, sedangkan kalau misalnya di sini dapatnya lagi children, maka dia diambil yang maksimum maksimum yang ini. Jadi akan yang diambil baiknya itu yang tertinggi, yang maksimum. Dan sini baik dari sebuah em- apa T yang apa tree yang tidak kosong, dia adalah baik dari sebuah tinggi dari sebuah T yang tidak kosong adalah tinggi dari akar T. Jadi dia apa akan menjadi ketinggian dari tree-nya, yaitu ketinggian dari apa root. Dan di sini proporsionnya, jadi ketinggian dari sebuah T itu dia sama dengan maksimum dari depth tadi. Dia apa berkebalikan lah. Semakin tinggi height-nya maka semakin tinggi juga depth-nya. Dia dia apa height dari keseluruhan tree-nya dia itu sama dengan eh, kedalaman yang paling yang maksimum yang dimiliki oleh tree tersebut juga. Saya yang paling dalam itu D, maka height-nya dia pasti 2. Yang di sini ada dua implementasi penghitungan dari untuk menghitung height. Di sini ada yang pertama underscore height 1, dia akan memanggil algoritma DT untuk setiap leaf position, sehingga mortasnya itu di sini ON pangkat 2, jadi biayanya itu akan di pangkat 2. Kemudian di pangkat 2 dari istilah ini parameter variabel lah. Kemudian sebab kalau yang underscore height 2 itu dia itu memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk TikTok linear, atau jadi dia istilah di sini secara amortas dia itu lebih efisien dibandingkan ini, bukan dia cuma n saja sedangkan ini n pangkat 2. Dan di sini ada there are n number sebanyak number of position di dalam tree. Oh, ini perhitungan tadi. Saya juga kurang mengerti tentang analisis amortize. Kira-kira kan nanti yang hex 1 itu pasti lebih banyak memakan apa sumber daya dibanding yang hex 2. Ini ada contoh untuk codingan yang hex 1 yang menggunakan return max self depth yang dilakukan perulangan untuk memanggil algoritma depth-nya. Kemudian sleep, ini dia akan lakukan perulangan di dalam apa perulangan bersarang, sehingga biayanya itu pasti di pangkat 2. Dia bisa tidak tahu bagaimana cara baca yang ini ada yang hack 2, sehingga dia biayanya itu cuma O dalam kurung N, sehingga lebih efisien. Dan di sini contoh perhitungannya dia tuh pertama cek dulu apakah dia ada lift, maka hacknya itu 0. Kemudian jika else maka return ditambah 1 dari max self. Hack 2 akan panggil lagi dirinya sendiri untuk childrennya, for chain self children. Kemudian nah di sini untuk implementasi yang akan digunakan untuk menghitung height yang saya buatkan. Height height self. Nah, di sini dia akan kirimkan sebuah file dengan nilai default non. Supaya kalau misalnya dia adalah lead, kan bukan. Itu default itu non. Pertama dia akan cek dulu apakah PS is non, maka dia adalah root. Nah, kemudian self root dan atau enggak akan perulangan pikiran sendiri self for
2. Oke. Oh, berarti kita harus buat metodenya untuk yang 2. Jadi di sini kita buat the score rate 2 self p position. Di sini kita ada cek lagi ya, self easily. Nah, atau nol, itu 0. Kemudian jika tidak nol, kita akan return 1 ditambah dari maksimum baik dari childnya. Maka dia akan melakukan perulangan untuk dengan dirinya sendiri. Underscore dari 2 belum C dengan C for C in cell children. Ini dia akan melakukan perulangan sampai mendapatkan ketinggiannya, sampai mendapatkan lift yang paling tinggi lah, yang maksimum. Dan ini adalah penjelasan mortasnya lagi. Oke, kita masuk ke binary tree. Jadi ini binary tree tadi implementasi dari model sebuah tree. Kalau kita lihat penjelasannya di sini, sebuah binary tree adalah tree order yang terurut dengan beberapa properties. Yang di situ pertama, setiap node dari binary tree itu memiliki pasti paling banyak memiliki 2 children. Jadi bisa 0, bisa 1, atau bisa 2, tidak bisa lebih dari 2. Kemudian setiap child node yang dilabeli setiap child node akan dilabeli dengan itu sebagai left child atau right child. Kan ada 2 misalnya, maka dia akan dibagi yang kiri dan yang kanan. Dan setiap left child akan preset akan lebih dulu kalau dalam urutan node, yang left child itu pasti lebih dulu dibanding yang right child. Misalnya begini, kiri dulu baru yang kanan, baru urutnya. Dan di sini penjelasan setiap subtree kacau saja, artikan pohon cabang yang berakar di anak kiri atau kanan dari sebuah node interval V disebut sebagai subtree kiri atau subtree kanan, masing-masing dari V. Jadi tiap children nanti kan dia akan bercabang lagi. Dia itu dengan begitu dia juga bisa disebut sebagai tree juga, maka dia akan di sini disebut sebagai subtree. Dalam pembagian itu ada subtree kiri atau subtree kanan. Kemudian sebuah binary tree itu proper bisa disebut sebagai proper jika setiap node itu memiliki setidaknya 0 atau 2 children, such as referred, atau disebut juga sebagai full binary tree. Dia kalau misalnya dia memiliki full, ada 2 ataupun tidak, maka dia akan disebut sebagai proper. Karena pasti pilihannya yes or no. Kalau misalnya terus mengalir, berarti buat apa dia bercabang, istilah begitu. Kemudian terus dengan demikian dalam pohon biner yang benar setiap node internal memiliki tepat 2 anak. Jadi saya lebih efisien, saya lebih proper atau lebih baik itu dia akan memiliki 2 children. Dan setiap binary tree itu binary tree yang tidak proper disebut sebagai improper. Itu kebalikannya. Kalau misalnya cuma mengalir satu cabang terus, dia akan disebut sebagai improper. Kalau misalnya 2 cabang terus seperti ini, 2 cabang atau tidak sama sekali, maka disebut sebagai proper.
Dan di sini ada contohnya dari binary tree, ada yang namanya decision tree untuk atau pohon keputusan, yaitu salah satu proper tree yang digunakan untuk saya mengambil keputusan lah. Kemudian ada arithmetic expression can be binary tree, expression dari apa operasi dari sebuah aritmatik bisa direpresentasikan menggunakan binary tree. Jadi ini contohnya untuk decision tree, pohon keputusan, pasti ya atau tidak setiap setiap keputusan yang akan dia lakukan. Dan di sini ada yang aritmatik. Di sini kalau dilihat dari istilah ini perhitungannya, maka yang akan kerjakan di sini dulu hubungannya antar sebagai parentsnya, sebagai kayak note lah. Saya 3 dulu dan 1 dulu di sini, kemudian sim dan 5 yang pasti dijalankan terlebih dahulu. Dan kita lanjut. Sebuah recursive binary tree adalah sebuah yang memiliki yang kosong atau konsep yang memiliki sini sebuah node R yang disebut sebagai root atau root dari T. Dia tuh yang pasti memiliki sebuah elemen. Kemudian binary tree yang possibly tidak harusnya tidak kosong. Sebuah pohon binary tree disebut sebagai slave subtree. Sebuah rekursif sebuah binary tree pasti memiliki tadi left subtree, right subtree, kemudian pasti memiliki root. Dan sini ada abstract data type-nya. Sebuah binary tree itu sebuah specialization of tree yang mendukung 3 tambahan aksesor metode. Di sini ada tambahan aksesor dibanding tree yang utama tadi. Di sini ada left, dia akan mengembalikan position yang merepresentasikan child kirinya, yang left childnya dari P. Non jika P-nya itu tidak memiliki left child, itu pun sebaliknya untuk yang right. Kemudian ada sibling, itu yang sejajar atau saudara, kemudian dia akan mengembalikan position yang memiliki peran yang sama pastinya. Non jika P-nya tidak memiliki sibling. Nah, di sini dia buat lagi sebuah kelas yang menurunkan dari tree tadi, binary tree, dia tambahkan beberapa metode tambahan. Kita tambahkan, kita buat, saya di sini kan sudah beda, kita buat sini code. Ini buat untuk kelas binary tree yang yang inheritance dari tree, yang mewarisi kelas tree. Kelas binary tree dari tree. Ini ada metode tambahan left untuk left file SLP. Nah, di sini dia gunakan lagi duck type supaya nanti bisa digunakan, bukan bisa sih, saya lebih digunakan nanti di subclassnya atau di child classnya nanti. Sampai yang ini range ini dan selanjutnya yang saya buat siblings kita pakai S. So ini kita ambil dulu parentnya, self parent dari P. Kemudian jika parentnya tidak ada, is non
maka dia adalah root. Oh, dan kembalikan non juga. Oh, pasti dia tidak memiliki sibling. Dan else, jika tidak, kita akan lagi perlu mengecekkan jika P yang tadi kita kirimkan itu adalah self right, sebuah self right, cell or self left, yang duluan parent dari parent maka jika P itu left, dia adalah lefter, pasti siblingsnya itu yang right parent. Ataupun sebaliknya, tidak, pasti kalau bukan yang kiri pasti yang kanan, begitu sebaliknya kalau bukan yang kanan pasti yang kiri. Self left parent ini yang di sini ada bentuk metode children. Oke. Oh, children yang dikirimkan self parameter dari position, kemudian dicek apakah self itu left atau dia kiri. Okay. Is not non, maka iya. Nah, ini untuk pindah untuk bentuk position baru. Yield self lefty. Kalau misalnya non, bukan non, not non, not non, jika tidak non, maka dia buatkan yang left dulu. Tapi tadi urutannya pasti yang left duluan. Dan kalau sudah yang left, kita cek lagi self right. Right itu masih kosong. Is not on. Dia akan buatkan yang kanan dulu ya. Oke. Dari metode tambahan yang dimiliki dari binary tree setelah tree yang base tadi. Dan di sini ada properti dari binary tree. Sini we don't have this kita tadi ini kita menyebut himpunan atau perkumpulan semua simpul dari sebuah pohon T kedalaman yang sama dengan depth D sebagai tingkat D dari T. Is general level D has at most 2D. Nah, ini dia akan definisikan level berdasarkan depth-nya tadi. Kalau misalnya depth-nya 0, maka levelnya 0, maka depth-nya itu pasti 0. Kemudian ini general level is D has at most setidaknya 2D node. Jadi umumnya setiap level D itu misalnya level 1 pasti memiliki 2 di pangkat D paling banyak lah, 2 di pangkat levelnya. Misalnya di sini yang 1 pasti dia akan memiliki setiap paling banyak itu 2 2 node gitu kan. Selanjutnya misalnya 2, maka 2 pangkat 2 pasti ada paling banyak ada 4. Itu seterusnya. Dan di sini ini ada perhitungan penelitian proportion. Seperti ini perhitungan untuk amortisnya sama bahasa Inggris dia kurang paham. Lanjutkan ini juga hitamnya. Kita lanjut saja ke yang implementasi. Nah, ini nanti ada implementasi dari tree. Kita coba yang sini linked structure of binary tree untuk kita hubungkan dari sebuah binary tree. Di sini ada satu contoh
Kita coba kerjakan dari tadi linked structure dari binary tree. Kemudian di sini dijelaskan bahwa setiap node itu pasti memiliki eh, apa yang ada di yang ada di bawah ini. Jadi sini setiap elemen menyimpan ini elemen stored at position P. Jadi setiap position P itu pasti memiliki sebuah elemen, kemudian memiliki left node atau istilah pointer, pointer untuk left node, kemudian pointer untuk right child, untuk tadi left child, kemudian right child, kemudian ada juga pointer untuk parent. Jadi pengembangan dari linked linked list. Kalau bedanya linked list itu cuma 3 uh, next previous element, kalau dia ini kan tadi ya didefinisikan itu ada left dan right, kemudian elemennya, kemudian pointer untuk parentnya. Di sini terus di sini ada setiap uh, pohon T itu setidaknya memiliki dua variabel. Pertama variabel untuk menyimpan referensi untuk root node. Ada apa? Di sini ada untuk root, ada untuk size yang merepresentasikan jumlah dari number of nodes, jumlah dari node yang ada. Kemudian di sini pattern implementasi analitik masuk ke implementasi linked binary tree. Langsung buat tadi binary tree, maka dia akan turunkan binary tree tadi. Nah, di sini langsung digunakan lah harusnya yang tadi nih yang not implement that error. Kita bentuk kelas linked binary tree dengan berapa ada turun inheritance dari tree. Ini dalamnya sama seperti linked list, udah buat sebuah node, kemudian konstruktornya need self isinya elemen, dan di sini parentnya parent left sama di default none, parent none, left none, right none. Oke, dan self simpan elemennya, elemen self parent left none, dan self left dan left, dan self Oke, konstruktornya kita masuk ke konstruktor dari kita buat sebuah positionnya class of class position. Nah, dia akan menurunkan position yang ada di binary tree. Oh, ini pasti Anda ambil yang tree yang asli. Ada position, nah itu dia. Dia akan turunkan semua metode yang dimiliki oleh position. Binary, nah, ini kita panggil binary tree titik position. Oke, ini kita buat konstruktornya. Iya konstruktor. So, ada parameter container, terus node-nya. Terus ini self container itu pembungkus, itu container yang dikirimkan tadi. Container. Self node-nya itu node yang kita kirimkan tadi. Oke, sini dicoba implementasikan yang elemen tadi. Elemen kita akan kembalikan bukan ini. Karena tadi kan elemennya ada kosong, jadi tinggal bikin self list core node, nah diambil elemennya.
dan setelah perbandingan equal, dilakukan operasi perbandingan, dan self order term type, memindahkan type order. Oh, baik ini return ini order, apakah yang order tadi itu yang kita kirimkan is type so, dan not lain tadi apa order node-nya tadi itu sama, node-nya itu sama dengan node-nya yang sama. Di sini kita cek apakah type-nya dulu sama, terus apakah eh, node-nya juga sama. Saya nanti isinya yang akan cek. Kemudian ini dalam tip metode utamanya dari linked binary tree. Pertama ada di sini udah buat metode validate, melakukan validasi. Saya kirimkan posisinya. Jika node tidak is instance, oh, is instance itu metode bawaan dari Python, maka dia tidak termasuk dari P, self position. Apakah P itu position yang dimiliki dari is instance, P parameternya, apakah dia self position, berarti dia gunakan OP besar. P position, apakah dia sebuah position lah, kayaknya dicek. Dan di sini akan raise sebuah error. Jika dia bukan position, maka type error P seharusnya sebuah, kalau kalian artikan, tapi harusnya sebuah proper position. Ini type, kita ikuti type, dan Anda cek lagi validasi P ketik container, identitasnya container itu tidak self, it's not self. Apakah dia bukan diri sendiri, maka akan kembalikan raise value error. Value error ini P tersebut bukan dari this container, bungkus dari container ini. Maksudnya itu berarti bukan bagian dari linked self, kan dari container ini. Kemudian seperti P underscore node node-nya sekarang is adalah P node. Sama dengan tidak mungkin dia parent dari diri sendiri.
adakan error. Place value error P adalah is no longer valid. P tidak lagi valid kalau artinya. Terakhir, kalau misalnya tidak memenuhi yang tiga kondisi tadi, maka akan kembalikan node-nya. Oke, lanjut. Tadi kita masuk ke yang metode untuk udah buat positioning. Node position parameter itu self dan node akan kita kirim. Kemudian di sini self bikin position self node berbentuk position. Oke, tadi kalau ada position yang dikirim itu node. So position self node. Oh, bukan bentuk ya. Self node if jika node is tidak node normal. Dan ini pakai ternary if node is check node is known is known. Jika tidak known kurang tahu ini ini saya lanjutkannya. Ini masih belajar. Oh, ini masih bagian dari class position. Ini harusnya tadi dari position itu di dalamnya ini terus ini ini pelajaran position, kemudian position. Oh, ini masih metode-metode yang protected. Nah, ini protected pertama ke init konstruktornya tidak kirim parameter jadi default root itu tidak ada non self size rannya 0 jumlah posisi yang ada di dalam tree-nya. Dan kita buat aksesornya length panjangnya self, maka akan return self size dan apakah itu root property yang tidak bentuk root harus datang dari position dari root self make position dari node parent root self root aduh self weird
Nah, nanti kan kalau misalnya dibentuk maka harusnya sudah ditentukan. Dan node position itu self position if node greater position. Oke, dan scope yang parent. Parentnya kalau aksesor semua atau tidak. Pasti udah kirim parent dari P-nya, berarti harus dikirim P-nya, dan P-nya itu node, kita ambil dulu node-nya, so dilakukan validasi dulu, terus diambil diambil node-nya, kan tadi yang validate pasti dan mengembalikan node-nya. Di sini dilakukan validate dari P, terus sudah maka dia kembalikan self score make position, bikin posisinya node underscore parent when the left untuk left dari kiri dari sebuah node, maka ini sama, lakukan validasi dulu, kemudian gunakan lagi metode net position ya untuk left, not left, dan begitu juga yang right. Sini dilakukan validasi dulu, terus gunakan lagi net position yang right. Oke, lanjutnya yang non children. Non-children dari sebuah maka pertama akan validasi dulu not sambil validate dari dan kan dulu count ini 0. Buat yang pertama if not underscore pasti kan harusnya ada dua left is ke left child itu non, jika tidak non maka countnya akan ditambah 1. Tuh. Itu juga yang kiri, if not right is not non, maka countnya juga ditambah 1 tambah sama 1. Nah, kok kebalik. Oke, jika sudah, kita akan kembalikan return count-nya, jumlahnya. Oke, selanjutnya jumlah, buat lagi def root. Root sebelumnya itu pakai underscore ya, if rootnya masih kosong is not known as value store. Oh, root sudah ada, dan score size tambah sama dengan 1, yang score root itu sama dengan dengan bentuk node-nya node
Nah, ini E yang tidak ada defaultnya, jadi kita harus kirim. Jadi terus kembali kita kembalikan return self make position. Position self update group. Oke, oke, sudah membuat root. Selanjutnya dev add left. Udah buat metode kita persingkat nanti nama positionnya dan elemennya. Oke, nama node lakukan dulu validasi. Candidate self self underscore validate. Oke, sudah di validate ke bukan node ya, node. Nah, ini dari node leftnya sudah ada, node underscore left is not known by this value or left side sudah ada. Oke, ini kita copy saja. Tidak dong, itu yang di kanan nanti. Jika tidak, sini saya tambah satu. Dia not levelnya terus middle node element. Ini node ini. Apa beda dengan yang tadi? Dikirim node-nya. Tadi sebuah node pakai levelnya node node dan untuk patternnya, karena pattern yang duluan tidak pasti ada definisikan patternnya dari itu sebuah dari apa yaitu node-nya. Oh, iya, dia akan menjadi node-nya atau jadi pattern. Kemudian clear buat yang left pattern self udah buat lagi patternnya make position node left. Selanjutnya kita copy saja ini karena harus sama saja dengan yang kanan. Oops. Copy ini kita ganti. Oh, right. Pertama not like that. If not right, right, it's not known in the archive. Right, self right, not position self right. Oke, ya, yang sudah benar. Baik, ini lakukan replace. Jadi ada metode replace, self. Oke, posisinya terus elemennya not validasi dulu, validate. Oke, dan simpan dulu all not elemen
terus not elemen yang kita ubah menjadi R. Jadi akan kembalikan all-nya. Dan sudah replace, masuk lagi di beberapa metode lagi. Delete, right? Udah kirim sebuah position, tidak akan hapus positionnya. Kita validasi dulu, self validate, dan num children ngerasa 0 kalau num underscore children, dari hitung dulu children dari head, dan sama yang dua size value error delete oh jadi tidak bisa terus punya dua income ini tadi sebelum delete, sekarang yang attach ini tuh harusnya untuk attach 3 T1 into S left test external dev sudah kirim self, terus sebuah position dan P1 T1 TS3 dia udah akan bentuk sebagai sebuah tree sepertinya. Dan ini validasi lagi not self validate P, dan jika tidak self, jika selfnya bukan leaf, dan self leaf P, it masuk self select size value is value error error, dan sini kalau bukan leaf, harusnya itu kan itu harus sebagai leaf lah. Jadi position must be leaf. Jadi position harusnya leaf. Oke. Jadi selanjutnya jika tidak itu dari cell, jika bukan cell is type mungkin sama dengan S1 dan is sama dengan type T2 maka type error, kenapa ya, type error T1 harusnya linked dengan type, harusnya tipe yang sama, set kelas yang sama, dan sudah self yang sini set size-nya udah akan tambah. Kalau ini mungkin menggabungkan dua tree, ini tambah dari panjang dari T1 dan panjang dari
T2. Dan sini if kalau tidak T1 itu tidak kosong, empty, empty. Nah, T1 rootnya T1 akan diisi parentnya dengan node yang node left dengan yang tadi kita node left kemudian satu root pasti yang left duluan ya root kemudian satu rootnya menjadi non root udah underscore root ini sama dengan non dikosongkan dan size nya jadi 0 dia akan mengikut size yang utamanya 0 dan selanjutnya yang kedua sama saja not empty terus T2 parentnya dari 0 nah, kalau yang kanan yang tadi T1 duluan terus selanjutnya yang kedua dia akan ditaruh di kanan right dan T2 root dikasih 0 kemudian size nya juga dikasih 0. Lalu selanjutnya kita masuk ke print children ke underscore print children bukan self terus sebuah array ke if jika p tidak penuh tidak non is not tidak non maka array ditambah sama dengan str di wajah str terus elemen t ditambah titik titik 2 kutip titik 2 terus if so non children lebih dari 0 maka array-nya akan ditambah sama dengan T4 dulu for in self children p dan output kedua array-nya ditambah sama dengan str string dari elemen c dan buka kurung kemudian ditambah selesai dan array-nya ditambah sama dengan plus n wow tadi melakukan lagi perulangan for in for in self
9 ya terus array-nya sama dengan self print children ambil dirinya sendiri array dan ini juga dengan if array sama dengan left n nanti return array-nya nanti dia array ini yang terakhir def str untuk start root mungkin error di sini banyak yang typo dari tadi yang tidak salah root ini function self root ada self root array lihatkan diam array self root children part sampai array dan return array lagi harus sebelum implementasinya coba dibentuk dulu sama dengan boolean ke binary tree at root providence provinsi c at file at left lah left dulu at left dari root terus kirim Chicago Spotify ini website terus and try 5 lagi put pro add left di left ini left dari root left dari rootnya tambahkan Baltimore dan add right untuk ini left left dari root pastikan ini
bisa. Ya, three plus one plus harus langsung bisa hasil sebelum oh, wait, lengkap binary tree aplikasi atribut add root perbaiki dulu. Ternyata kasih underscore lantas bisa tadi diakses tanpa underscore. Run all lagi. Oh, sekarang object has no attribute. Then has no attribute make left make left ini ini tuh sekalian error terlalu panjang. Sudah diperbaiki tadi, ternyata banyak yang sedikit typo di bagian tulisan kodenya tadi. Oke, selanjutnya ini sudah berhasil. Providence, ini childrennya ada Chicago dan Seattle. Kemudian Chicago, childrennya ada Baltimore dan New York. Terus ada juga Baltimore dan New York, dia tuh masih kosong. Itu dia yang ini Seattle, itu masih kosong juga. Terus ini sama sudah selesai. Coba yang selanjutnya. Kita bikin yang kode. Jadi sini untuk lagi dengan linked binary tree, kemudian add root i add root rootnya itu kurang. Mungkin kita coba implementasikan yang kita tanpa lihat yang ini kita sesuaikan dengan yang tadi mana contohnya, ada contoh yang tadi ini ya kan, root paling atas itu depan, kemudian kita tulis sini di atas, terus i underscore root 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 itu root left dan right, left kiri, left dari rootnya, root rootnya tambahkan ini ini pakai spasi biar rapi. Terus key add right right root udah tambahkan, kalau itu tambah ini tambah, dan key or at left dulu sebesar biar kelihatan lebih ini. Oke, key add left left
dari left, seperti ini, left, 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 kemudian makin kurang ini, harusnya ada akses left, left, yang root, left dari root, akses left dari root, terus kita tambahkan left dari tadi, left, right, terus left dari key root, root, left, oh kenapa capta, aduh, hmm, hmm. Tambah, oh iya, dan coba buat seperti yang di atas tadi, left dari key root, nah teman saja setengah, left dari key root itu akan tambahkan left dari left root itu X, tahu, tidak tahu, oke, Windows V, ini simbol, cari perkalian, perkalian di right, dari gila, oh, dari key root, itu tambah, terus dari tambah, akses dulu semua dari kiri, terus key underscore left lagi, left dari yang X, jadi kita akses key left dari key left dari key root, nah left dari left, jadi kan root, left, left, bukan left dari left, left kan add right ini, jadi kita add left, left itu sampai ditambah, misalnya left, salah, kan add left dari root, leftnya leftnya kan, oh jangan ditambah dulu, tambah ya, ganti, oh, nah, jadi right, oke, right, right, kita tambahkan dia itu 3, oke, selanjutnya right-nya lagi, i, copy aja, i, left, di sini kita tambahkan left-nya lagi, i, left dari
paling left lagi. Jadi ditambah yang paling left lagi setelah tambah dan 3 itu 3. 3 terus kita tambahkan dia tadi. Shift bawah. Oke. Jadi right. Right, right, right. Oke. Tambah itu rightnya 1. Oke. Yang ini selanjutnya yang ini. Jadi dia left dari keyroot. Left dari keyroot X. Ini I. For yang di sini baru lagi I underscore at left. Nah, kita buat terus seperti ini. Left I at right. Kan tinggal tadi kan 1, 2, 3. Sisa 5, 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Ini tambah ini. Ini kita tambah yang setelah ini. Left dari root itu ini. Left dari right. Right dari apa? Right dari tambah dari berarti ya dari left dari kiri. Banyak. Jadi left dari kiri, left, right nih. Jadi kita tambah leftnya itu kurang. Ini terus ini harusnya sama. Kita klik juga copy yang leftnya kita ubah jadi right. Oh iya ya, yang sampai salah dari atas. Waduh, kita ulang-ulang. Pertama key root, for root, tambah left, terus key left dari key root, tambah left nih. Oke, right kita tambah terus left root. Ini benar tetap benar ya. Nanti yang kanan yang baru. Jadi pertama key root, leftnya, terus right nih. Kita tambah left kurang. Kita tambah right dari left. Ini jangan diubah. Ini tetap ke aksesornya di left. Jadi left dari kiri, terus right-nya tambah right itu 2. Oke. Selanjutnya yang terakhir ini. Not left dari kan ini yang minus
Berarti left-nya dari ini. Wah, C, sama key, left nih. Oke, kan root, left, right, left. Tambah left-nya 9. 9, oke. Lanjutnya di sini untuk right-nya. Oh, ini harusnya sama. Ini kita akses yang sama. Kurang C, oke. Kemudian ditambah right-nya jadi 5. Lanjutnya ini selesai, kita kembali ke paling atas. Jadi kita update left dari di right dari root di root. Oke, nah, left dari root ditambah tambah 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 terus right dari root di right dari tidak salah. It right oh, salah ini. Leftnya sama dengan di atasnya. But okay, left ini juga ini juga. Ini akses yang paling kanan kiri. Root left left left. Nah, di right tadi ada ditambah right nya itu 6. 6. Oke, selanjutnya kita tambah yang X ini. Jadi kita tambahkan dulu ini, kita akses C profile. Jadi dia itu oh salah. Itu kita tambah left nya. Left dari right root, root right left left 3. Tiga ini karena yang sama. Tapi right-nya itu tanda minus. Ini terakhir dari sini kita ambil right nya di right ini left right root kita tambahkan 7 masih sama. Setel koma ada koma 4 ini set. Kita coba bandingkan saja. Ini kita eksperimen coba sendiri. Oke, kiri left root left root left root terus left root left root left root left root right left root right left root right left root left right left root left left root left root terus key left right root key left left terus enter key right left right root. Ya sudah benar. Wow, saya coba sendiri. Oke,
print ini. Kita jalankan ini, save dulu. Wah, ada yang salah. Seharusnya sebuah property position type. Tadi ada yang error. Ini errornya ya. Left. Dia left dari left root. Ini. Maka kanan saya pakai simbol. Cek. Masih sama. At left. 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 Kita coba perbaiki dulu. Ini ternyata banyak yang salah. Harusnya di sini harus kita tambahkan tanda kurung setiap root untuk bisa, karena dia kan metode aksesor. Saya tadi tidak gunakan tanda kurung. Oke, tidak bisa, jadi kita coba lagi jalankan. Nah, oke, tadi kurang itu slash sama tambah, tapi slash itu x sama tambah, x itu tambah sama x, tambah itu 3 sama 1, 3 tidak ada, 1 tidak ada, 3 tidak ada, tambah itu kurang sama 2, kurang sama 5, 9 sama 5 tidak ada, 2 tidak ada, tambah itu tambah sama 6, x harusnya. Kita salah di bagian sini, x harusnya. X, coba bentuk ulang. X ini tambah sama x, 6, x itu 3 sama kurang, 3 tidak ada, kurang 7 sama 4, 7 4 tidak ada, 6 tidak ada. Oke, sudah sama. Jadi ini ada performance dari directory yang kita implementasikan tadi. Ini ada yang konstan, terus ini kalau ini kurang tahu, DP itu. Terus yang high itu sebanyak seberapa banyak n itu pasnya, variabel yang kita kirimkan kalau tidak salah. Kira-kira seperti itu. Oke, sudah sampai di sini sudah disuruh jelaskan. Jadi tadi implementasi dari binary tree dan beberapa penjelasan tree yang bisa saya jelaskan. Lebih dari dan kurang yang mau diumumkan. Sekian dari saya. Terima kasih.